Guys, ini gue lagi sama temen gue. Gue capek deh. Gue lagi sama temen gue, Mas Diki. Dia owner Peugeot 605 tahun 93. Kita ngobrol-ngobrol dikit ya. Ini buat histori gue nih, bro. Dan gue hari ini pakai bajunya Biantolo orang. Udah keterima ya bro kaosnya. Jadi gue sama Mas, sorry nih gue agak bypass dikit PSBB. Kali ini gue bodo amat lah gue nggak mikirin PSBB. Kalau Mas Diki gue nggak tahu, cuman gue bodo amat. Gue janjian sama dia udah dari minggu lalu sebenarnya, cuman cancel, gagal karena gue sakit asam urat. Jadi akhirnya baru terwujud lah hari ini gue ketemuan sama Mas Diki. Gue moto di daerah namanya Kebagusan ini Sepat, boleh ya kita nyebut ya, Studio Sepat ya. Studio Sepat, dan ini nggak bisa semua orang kesini bro. Jadi kalau yang berharap lo ke Studio Sepat datang bisa motret, jangan ngimpi tuh. Nah ini lo lihat sendiri ya mobilnya Mas Diki ya. Nih tuh Mas Diki tuh. Gua udah tadi habis sesi foto sama mobilnya Mas Diki, udah bikin video juga bareng. Terus ngobrol-ngobrol, dan kita kebetulan alhamdulillah lagi puasa, masih puasa statusnya, masih ya. Jadi ini puasa hari ke-berapa ya? Hari ke-8. Iya, 8. Hari ke-8. Ini hari ke-8. Dan PSBB udah yang ke Minggu kelima ini. minggu kelima. PSBB minggu kelima. Pembatasan minggu ke-9. Minggu ke-9. Ada 1 bulan lagi ya. Iya, dan di sini gue akhirnya nggak tahan untuk mencari anak-anak mobil yang memang mobilnya dekat dari jangkauan rumah gue, dan ketemulah Mas Diki. Banyak sih sebenarnya yang lain, cuman tadi banyak hambatannya, banyak nggak bisa ini, nggak bisa itu. Nah di sini gue mau ngobrol-ngobrol sama Mas Diki soal mobilnya. Pertama kali punya mobilnya kapan Mas? Gue punya Peugeot 605 ini tahun 2011 kurang lebih, 2011 pertengahan. Pakai itu sama dengan sekarang ya lumayan sih, kita banyak restorasinya sih lumayan, karena kita belinya setengah bahan, jadi bukan bahan jogrok, bukan yang bagus banget, tapi yang setengah bahan. Boleh tahu nggak dulu ngambilnya berapa Mas? Gua dulu ngambil 37. Itu 37 itu tahun mungkin 2011 ya? Tahun 2011, mobil tahun 93. Kondisi waktu itu memang sudah repaint, cuman saya pertama lihat langsung joknya original semua. Karena nomor 1 harus bludru. Karena kalau yang kulit no way gitu. Nggak ori ya? Udah nggak ori gitu. Ada yang kulit tapi ya perubahan gitu. Terus bagasinya dalam-dalamnya itu masih original semua, mesin juga masih original, semuanya masih original. Terus ya pelan-pelan perbaikin minor-minor, terus ya udah sampai dengan sekarang. Saya bikin konsep itu DTM ceritanya itu tahun 2000. Oh, waktu itu memang musimnya kan, dan mobilnya ini gitu. Mobilnya ini, malah enggak juga mobilnya 405 sebenarnya. 405 ya? DTM itu 405. Oh iya, 405. Nah mungkin ada alasan dikit sih kenapa gue milih ini. Tadi gue mau beli 406. Memang mau bikin DTM juga. Cuman entah sama teman gue mungkin lagi nonton kali sekarang nih ya. Gara-gara dia punya 3 om. 406, 405 Estate, sama Peugeot Partner. Satu lagi ini. Nah tadi saya mau minta 405 Estate yang wagon, nggak dikasih sama dia. Terus saya mau beli 406 nya, udah pada 406 kebanyakan, lu mendingan beli ini, lu modifin, kagak ada lagi yang nyamain. Ternyata ya udah sampai sekarang begitu. Kalau mungkin kalau 406, 405 kan banyak ya ininya ya mobilnya. Jadi istilahnya itu lu mobil seganteng apapun pasti ada yang lebih ganteng lagi. Iya. Nah tapi dengan ini ya minimal lah ya, minimal tuh cuma bisa segini, nggak bisa lebih lagi gitu loh. Minimal, ya udah gitu loh. Minimal jumlah saingannya tuh minimal gitu. Jumlah saingannya tuh nggak ada yang nyaingin. Itu juga. Minimal lah, minim. Kalau lagi nih banyak kan teman-teman nih modif mobil, pertama nyari referensi kan, nyari referensi dari si inilah, si itulah, dari Getilo lah, dari media-media yang lain buat modifikasi mobil yang gimana, yang mobil gue pasaran nih gitu kan. Mobil gue banyak nih yang pakai.
dan harganya gue rasa nggak juga nggak murah gitu, di atas kayak contoh aja kayak Agia, Ayla itu udah 150 juta sekian lah sekarang. Itu menurut gue dari sisi rasa sama ini jauh banget ya. Jauh banget ya, walaupun tahunnya juga jauh. Dari sisi rehabilitas dipakai juga gue nggak tahu, artinya namanya mobil tua pasti udah ada umurnya. Kecuali kalau memang engine-nya semua diperbaharui, yang pasti angkanya nggak akan cukup hanya cuma 100 juta atau 100 juta, bisa 500 juta kali misalnya kalau sekarang ada yang bikin persis baru gitu. Nah itu ini buat gambaran ke teman-teman kalau main mobil tua tuh nyari mobil yang keren, yang mahal sekalian gitu loh. Jangan nanggung. Sekarang yang aneh, yang jarang, cuman yang masih ada spare partnya. Iya. Kebetulan ini udah agak-agak susah spare partnya, tapi masih ada karena masih banyak yang inilah, masih banyak yang apa? Di mana sih biasanya kalau belanja? Kalau saya sih biasanya belanja spare part. Terus terang nggak pernah belanja spare part ya. Saya tuh tipikal orangnya mobil taruh bengkel, ini gue kasih wakil, lo aja beli sana spare partnya gitu lah. Tapi lo tau lah di mana kira-kira? Yang jelas sih dulu kalau gue sebelanja-belanja tuh paling gue dulu zaman di Utama sih pernah. Cuman sekali gue beli gue salah gitu. Iya. Terus Atrium Senen gue beli salah juga. Jadi kayak gue tipikal bukan yang Atrium gue sama Miming. Siapa Miming? Ya, Miming apalagi. Itu tapi salah gitu. Akhirnya ke Kampakan beli oke, cuman pas dipasang kurang bagus, nggak bagus. Udah akhirnya saya serahkan sama salah satu bengkel di siapa mas? Pondok Labu. Oh nggak apa-apa, boleh? Apa masukin aja. Itu di kan buat teman-teman mobil Prancis, jadi mungkin tempatnya juga nggak cuma hanya Peugeot aja kan, bisa rata-rata sih Peugeot sih. Rata-rata. Jadi mungkin dari gue beli itu 2011 itu gue ada ke beberapa tempat lah gitu, beberapa bengkel lah ya. Ada di mana yang di Jati Asih itu Auto Solution. Dulu saya kenal beliau karena saya dulu kan di keluarga itu pakai Peugeot semua ya. Jadi makanya kenapa salah satunya saya beli Peugeot juga gitu loh. Itu di sana di Auto Solution, terus pindah sempat ke Om Hatar juga pernah, terus pindah ke Mas Edi Auto Klinik, terus yang dulu bekas Buana Sakti ya terakhir sih di Mas Ipung gitu. Nah so far sih lebih karena jarak aja dekat, cuma sih memang bengkelnya tuh rame terus ya, jadi kayaknya mau masuk mas penuh ya udah balik lagi, udah akhirnya mau masuk mas penuh ya itu ya udah, jadi ya udah begitu, jadi nggak bener-bener jogrok seharian sampai mingguan, bahkan sampai ada yang tahunan tuh gue dengar tuh cuma 605 ngurusin 605 doang gitu, nggak sampai kayak gitu sih alhamdulillah. Dan nggak pernah sampai masuk bengkel lebih dari paling lama berapa? Paling lama 2 minggu. 2 minggu Itu karena bukan body, karena mesinnya agak geter, nggak enak. Akhirnya turun setengah head, pas naik masih geter, akhirnya udahlah turun aja semuanya gitu. Turun semua, diganti, ternyata bloknya tuh ada yang apa karat atau apa nggak tahu. Udah diganti bloknya. Nah blok mesinnya ini blok mesin punya 405, jadi kesamaannya dengan 405 sama. Ya, mesinnya sama ya. Sama 405 Bloknya. Semua. Yang bedain apa sama 405? Yang mungkin kayak kaki. Lebih ke outernya kan, maksudnya bukan engine-nya kan. Engine-nya plug sama kan, setahu gue STI ya? STI sama. Yang 405 STI ya? Nah, masalah sih sama STI. Cuman ada pakar sesepuk ini lebih potong koreksi gue, karena gue terus terang buka kap mesin cuma ngapain, cuman ngisi air wiper udah gitu aja. Jadi nggak apa-apa kalau lu mau koreksi yang lebih ngerti, nggak apa-apa lu koreksi aja gitu, karena kan kita di sini ngomong so tahu aja. Kita berdasarkan yang kita tahu, karena Mas Diki pakai mobil ini udah dari 2011 ya. Artinya udah cukup 9 tahun men. 9 tahun tuh waktu cukup panjang, karena Getin lo aja baru 7 tahun, mau 8 tahun. Ini udah mau 10 tahun. Jadi harusnya sih udah cukup khatam ya. Harusnya khatam. Udah cukup khatam sama problem-problem mobilnya. Dan gue mau nanya sama Mas Diki, Mas, mobil ini kalau tiba-tiba ada yang nawar deh Mas, lo mau jual berapa sih Mas? Gue yang lo redo. Terus terang sih dulu 9 tahun. zamannya angka 80 juta lagi keluar hokinya, pengen banget gue keluar 80 juta gitu, cuman udah kayak sih too much lah menurut gue ya, karena ya gue wajar dengan Peugeot mungkin penggemarnya terlalu banyak gitu, terus apa namanya, tapi ya kayak gue sih jual di angka 69 terus terang aja. 69. Pengen sih gue lebih dari itu ya, cuma 69 gue kenapa 69 gitu. Kalau gitu gue bidding deh. Nah, bukannya 69. Rata ada 80 dan 69 gitu.
Salah ya? Ini mobil jalan loh, ini mobil jalan, udah istilahnya PR. Kayaknya nggak ada PR maksudnya. Paling ada PR. PR minor-minor aja sih, ngelanjutin ngerawat aja. Soalnya kalau PR mobil umur segini tuh menurut gue lebih ke kepuasan batin. Jadi nambahin apa peleknya. Iya. Menurut gue PR itu ya. Tapi kalau rem mesti ganti kampas ya wajar lah. Lo mesti ganti kampas. Oli harus ganti oli wajar gitu. Ya, ini gue kampas, gue kasih. Gue masih punya. Jangan punya satu kontainer. Kampas gue masih punya. Spionnya nih, gue kalau ini inceran anak Peugeot 405, gue punya 2 set spion. Ini sama satu lagi, gue simpen. Jadi gue inget banget dulu, zaman gue main Peugeot 405 sempet pakai dulu itu gue ganti spionnya pakai spion yang ini, spion ini persis dan harganya juga cukup mahal. Dan gak cuma Peugeot 405 doang sih, ada beberapa mobil lain kayaknya juga pakai spion dia deh. 405 doang sih sama gue. Ada Kijang kalau nggak salah mas. Oke, coba pakai juga. Ya jadi dipotong batok Tuh, itunya. kan kasihan kan yang punya 605 kehilangan spion coba. Jadi Coba banyak itu. Yang banyak yang buntung kan kasihan tuh coba. Jadi kalau dikampakan nggak ada spionnya tuh dipastikan diambil sama anak 405 mungkin. Mungkin. Takut dibayar sama Pak Konya 405. Jadi mobil ini kenapa gue pilih juga, gue ketemu satu mobil ini jarang banget, jarang sejarang-jarangnya lah gitu. Kalau sering datang Mas Diki ini ke Lovit Mendeok gitu, datang sama teman-temannya, cuman sekali gitu kan, bawa ini kan waktu itu cuma sekali. Terus beberapa event di kalau nggak salah Jutro Dictate ya, kita Dictate bawa datang, terus juga ya acara-acara meetup hari Minggu pagi. Cuman kalau lo lihat ini mobil jalan ya mungkin sekitaran Jagakarsa dan kawan-kawan deh pokoknya kalau mau ketemu sama mobil Mas Diki. Sama kantor sih paling Karagambir. Ya, tuh Karagambir. Pasti rutenya itu sini. Ini lo bawa kantor Mas? Kantor. Wih, tuh kan. Gue pernah stop bawa kantor karena kenapa? Spionnya dihajar motor. Jadi akhirnya partsnya nggak ada. Bener-bener Delius nih Mas? Delius. Bensinnya berapa? Satu tujuan. 17. Bensin 17 Delius. Gini ya, gue terus terang ada gatal kalau lihat orang pakai mobil, punya mobil bagus tapi di garasi doang. Jadi nggak ada yang lihat di jalan. Terus juga kerennya mobil kan kalau dipakai. Kalau lo percuma lo bilang mobil lo enak, mobil lo keren, Bagus di foto doang. cuma di foto doang. Harus bisa dirasain sama lo sendiri, dilihat sama orang-orang lain yang kebetulan tetanggaan di lampu merah. Dan menurut gua lame lah kalau cuma naruh di garasi doang, lame. Nah ini mobil ini berarti terus masuk sering dilihat sama orang yang arah Jakarta Selatan ke Gambir. Ya, ini gue ceritanya naik mobil di pasar minggu tuh lagi, gue entah kenapa biasa gue lewat Mampang, gue lewat pasar minggu gitu. Ya udah macet, dihajar das, udah buntung sebelah sana kiri. Untung tanggung jawab. Tapi temperatur lu nggak pernah ngerasain mas sampai up? Temperatur pernah sih awal-awal sekali, terus 2 kali selama gue 9 tahun 2 kali. Pertama itu baru beli karena kipasnya mati, kedua itu karena radiator gue mampet. Jadi gue selalu ganti radiator, udah nggak ada masalah lagi. Gitu. Selebihnya fan gue, cooling system gue itu semua back to original semua. Original tapi yang tersesuaikan lah ya. Ya sesuai dengan ininya lah. Iklimnya. Sesuai dengan iklimnya. Karena setahu gue mobil Prancis emang ya gitu lah. Orang Prancis rumit. Nah, dulu tuh pas gue kena serempet motor, gue sempet masang sen tuh di kiri. Sennya itu sih ya bukan sen abal-abal, sennya Peugeot 205 Rally waktu itu 205, gue pasang di situ. Hanya buat menanda bahwa gue mau belok ke kiri, karena ini kan mobil ini kan ke kiri nggak ada, sennya nggak ada. Jadi agak gimana unik, nggak tahu orang Prancis tuh bener-bener ini Yang nih. nyeleneh. Jadi yang belok cuma tahu dia doang kali. Dan gue liat muka ini cakep banget gitu, muka mobil ini cakep. Gue waktu yang pertama kali ketemu mobil ini di mana ya gue liat ya? Di acara apa? Gue ketemu mobil Mas Diki nih. Ini mobil apa yang aneh, apa yang beda ya? Sama orang kan kalau suka mobil kan pasti udah ada di bayangan di kepalanya 405 kayak gini, 406 kayak gini gitu kan. Itu mobil yang beda ya? Oh ini apa? Kalau kayak waktu tarik gue ketemu Mami, gue udah ganti. Dulu gue pakai NK AMV. Iya, yang pas di PS ya? PS gue pakai AZ. Aja. AZ apa namanya lupa. Itulah AZ itu Sini udah berapa kali ganti velg? baru 3 kali doang. Gue bukan
sultannya velg yang lain. Bosen aja nih bapak di satu. Empat kali. Nah, dari tahun 2011 sampai sekarang 4 kali ganti velg. Pertama ring 20, terus 18. Gitu. Ini udah sampai Semarang ya. Udah sampai Semarang. Yang Jambore itu masih? Jambore Fish. Semarang dan sekitar Jawa Barat. Mas, kita closing lebih dekat mas ke ininya mas. Ke mesin, daleman, biar semua pada lihat mas. Kali ini gua balik modenya ke mode depan ya, kamera belakang. Oh di sebelah ini tuh. Oh karena setir kanan, aslinya defaultnya setir kanan. Nah itu sebelah tisu ini dia kan asli setir kiri nih, jadi makanya rem tangannya dari kiri. Oh. Jadi agak ngangkat Iya sedikit lah. iya. Dan sennya juga sebelah kiri kan? Sen juga di kiri. Sama sih kalau di Eropa ya, rata-rata ya. Aku mau kasih lo lihat mesinnya. Jadi kalau yang tadi nih yang mau dengerin omongan tadi dijual tadi. Tuh. Ya beginilah. Radiator baru ganti mas ya. Radiator baru ganti. Mungkin di antara sama 605 mungkin Ya inilah punya yang saya doang yang jenuan 605 radiator ya. Toh. Genuine men. Yang lain pada bikin Valeo. masih Valeo. Ini lo barangnya beli di Indonesia Di apa? Indonesia. Di Indonesia tuh gue beli di itu Mangga Besar. Oh di sini si siapa? Ya tahu gua. Siapa namanya? Lupa. Dan dia tuh last stock. Iya. Dia jual dulu gue pernah ke sana tuh ngeliat itu mas ada roofnya Renault 18 TL masih baru, deck atas komplit karena kan pres-presan. Mungkin juga ini kayak sama di pres-presan juga. Tuh gue ngambil berapa murah kok gitu. Murah banget daerah Mangga Besar ya. Berapa bilang segini gitu. Naikin lagi gue lepas itu gue lepas. Dan bahkan ada gudangnya nggak salah mas di daerah mana gitu mas di daerah deket-deket juga ada gudangnya dia yang bekas dia sempat ngambil barangnya Astra kalau nggak salah. Mas lihat Ini interiornya. Ini yang gue suka dari Pusho. Nggak terlalu tua banget dalemannya untuk tahun segini, tapi cukup inilah cukup apa ya kalau gue nyebutnya termasuk mikirin desain gitu loh. Estetikanya iya garis-garisnya nyesuaiin sama garis muka luarnya. ciri-ciri Pininfarina ini begini nih, garis-garisnya tegas. Iya. Kan ini buatan Pininfarina. Iya, Kalau desain nggak di Pininfarina. 405, Ah iya, buat informasi juga nih desainnya Pininfarina. Lupa tadi kita bahas itu. Karena sebenarnya kita nggak boleh ngelupain si desainernya nih. Pininfarina dengan ciri khasnya dia, garis-garis tegasnya dia benar-benar. Jadi ini 405, 306 tuh Pininfarina. Dan sama peleknya jadi pas ya. Peleknya gue pakai OZ OZ, ya? OZ Nova, lebar 910. Ini gak termasuk jarang kali ya peleknya, karena gue belum pernah lihat pelek pakai kayak gini. Atau sekarang banyak sultan pelek ya, peleknya disimpan doang gitu ya, nggak dipakai. Ah itu banyak orang pada ngumpulin velg nggak tahu pedagang nggak tahu kolektor. Saya punya kawan tuh di kebun nanas tuh mas, namanya Mas Faisal, pasti kenal tuh kalau Iya. anak zaman dulu tuh. Dia pernah ngeluh tuh ke saya tuh, gue pelek zaman sekarang anak-anak mau kalau disimpenin semua nggak ada yang mau dijual-jualin. mau Gue kan dijual. pedagang nih emang gitu. Kasihan pedagang gitu, nyari barangnya juga makin mahal pertama. Faisal sama Baba ya kalau anak-anak zaman dulu keluar apa kenal. Nah kalau ini apa namanya si air filter itu KNN asli, gue bawa dari Inggris. Bukan gue yang bawa sih, ada yang bawa orang lain. nitip gitu. Titip. Hand carry gitu. Ini kuning dikuningin. Nah ini kuning, nah ini nih salah satu unik 605 itu dia ada reflektor. Ya. Reflektor ini biasa di unit 605 udah dipastikan nggak ada. Ada rusak, ada hilang. Nah ini masih utuh. Nah ini kita waktu itu kebetulan gue beli sama dari salah satu kawan gue. Dia iconic episode lah gitu loh. Dia cat kuning dulu. Kenapa kuning gitu? Nggak apa-apa, keren aja gitu. Ya udah lumayan lah, keren lah. Gitu. Jadi gue bayarnya begini. Terus. Tapi nyala mas ini. Nyala. Ya lucu aja gitu loh. Beda lah ya, jadi beda. Aja. Termasuk banyak lampu nih mobil. Terus terang aja banyak lampu. Ini lampu sen, ini lampu fog lampnya, ini lampu jauhnya. Nah ini masih kaca. Iya, masih kaca pada masa itu. Dan itu yang bikin keren sebenarnya. Mobil-mobil zaman dulu ya, tahun 90-an. Iya, CB. Semua Prancis CB. Dan ini yang gue suka dari mobil zaman dulu tahun 90-an. Mobil sekarang banyakan plastik. Nah, gue mau mas
ceritain ininya mas, ya ceritain sayapnya mas. Ini gue beli sama siapa namanya, Mas Om Hans atau siapa lupa gue namanya. Itu gue beli di Grand Garden dulu. BT90s ya, BT90. BT90 siapa itu namanya. Nah, Mas Handi. Gue beli itu, ini harusnya untuk small sedan. Small sedan, jadi ukurannya itu maju cuma sampai segini. Karena gue saking sukanya, ya gue beli lah. Akhirnya gue ke pasang, gue sempet 3 bengkel nih. Dulu ada bengkel di Rado Dalam tuh, bengkel Bodyworks juga, dia nggak mau masang. Terus di daerah mana namanya, Lebak Bulus kali ya kalau salah tuh, dekat Kadex itu dia juga nggak mau masang, gitu. Nggak berani karena ini barang orisinil. Iya. Akhirnya gue ke salah satu ininya Volvo gitu. Masternya Volvo itu Mas Edwin Nugraha dan Mas Dedi. Pak Uban. Pak Uban. Pokoknya gue bilang, gue pengen ini pasang, jadi gimana caranya? Ya udah dipotong gitu. Tuh, kan. Serius loh dipotong. Ini padahal ada part numbernya, dibelah. Jadi karena dibelah dipanjangin 3 cm. Part number tapi nggak tahu ya, kelihatan nggak ya dari sini ya? Baca. Tuh. Titik-titiknya aja lo lihat cukup ya gitu. Kelihatan masih ada part numbernya. Pasang. Jadi dipotong men. Belah. Ngeri. Kiri kanan belah, panjangin ke. Baru jadi begini. Dan kebetulan emang pas ya mas ya, estetikanya ya, masuk ya. Ya, tuh. Ya gue juga kebetulan pas kotak-kotaknya Bisa sama. Tuh, jadi kalau lo bayangin nih yang buat inspirasi nih yang punya 605 atau mungkin Soluna. Oh iya, karena Soluna. Emang yang berpesonya ini kesanggul atau patah ya udah. Atau mungkin apa gitu yang mau pakai sayap-sayap itu jangan takut custom pakai model lain, jangan terlalu inilah. Tadi gue mau pasang Foha tadi. Ada yang jual, jadi dia tuh si Om itu dia jual Foha sama jual ini. Satu lagi brand Jepang gue lupa namanya. Formuling satu lagi. Formuling Foha sama ini. Foha juga top juga tuh. Nah, jadi Foha, masalahnya Foha itu kok DX banget gitu. Iya, apa Datsun DX. Udah Lancer. DX Nih, banget. dari pasangin lampu apa mas nyebutnya apa ini, gue lupa. Nyebutnya lampu kabut sih kalau menurut gue ya. Kalau kata orang-orang ini basic aja nih ya. Kelihatan nggak ini? Ini bilangnya itu Hella Tower ya. Jadi Hella Tower Hella itu Tower. auxiliary lamp ya kalau kata itunya, auxiliary lamp. Auxiliary lamp dan itu universal ya mas ya. Jadi karena gue udah tahu gue mau masang begini, jadi gue beli lah ini. Karena aslinya stop lamp media tuh ada di bawah sini. Nah kalau pakai stop lamp di bawah, karena spoiler kan tutup. Nah jadi harus naik kan ke atas. Jadi yang aslinya lo copot? Aslinya gue copot. Aslinya juga cuma tempelan doang sih om. Jadi hela-hela juga. Cuman tadi gue mau beli punya 405 kan modelnya kayak sayap tuh begini. Nah cuman kebetulan kayaknya nggak nyambung sama tema gue yang mau ala-ala DTM tapi ya beginilah. Cuman DTM emang, lah jadi. gue emang gila ya, mewah banget ya mobil ini. Gue sampai gue tadi perhatiin gitu, nggak baru ngeh padahal dulu ya saya gue hidup di antara ini mobil lagi baru-barunya ya gitu. Tapi gue ngerasa nih gila nih mobil, nggak kebayang gitu pada masa itu ya. Pada masa itu ada mobil yang ada setelan-setelan, dan gue senangnya karena putaran-putarannya itu sebenarnya. Karena putaran-putarannya keren. Aduh, cuman ya hati-hati lah kalau udah seumur segini. Kalau muter-muterin mobil, kalau apalagi bukan mobilnya ya, hati-hati gitu. Hati-hati aja. Patah selesai deh lo. Mungkin mau cerita dikit juga, dia ini dulu keluarnya tuh bareng sama E34, BMW E34 seri 5. E34 seri 5. Cuman harganya lebih mahal. Kalau nggak salah 125 juta, E34 tuh 110-an juta lah. Gitu. Ya, emang sebareng lah keluarnya dia. Cuman entah kalian mungkin pamornya kurang kali ya. Makanya karena berangkat dari kurang, peminatnya sedikit, ya jadi gue bisa ngerawat lah, bukan ngebangun sih, ngerawat nih. Iya, kalau ngebangun kesannya kan jadi rongsokan gitu kan. Rongsokan, ya. Ini ngerawat. Udah. Setuju gue. Ini bukan mobil jogrok, bukan mobil. Iya, bukan rongsok lah intinya. Jadi gue meneruskan aja. Iya. Jadi mungkin itu satu lagi nih, ada ilmu baru nih namanya ngerawat dan ngebangun. Nah, kalau ngebangun udah pasti dari rongsokan.
Enggak, gue setengah jadi lah gitu kan. Kalau ini ngerawat. Jadi ya semi bangun kali ya. Lo bangun udah dari rongsokan, ngebuka, taternya ini. Kalau ngebangun tuh persepsi gua tuh mobil gak jalan, Mas. Gak jalan, ya? Banyak yang hilang-hilang. Kalau ini setengah jadi lah. Setengah jadi. Ya, banyak yang nggak ori ya. Ya gue lihat itu dalamnya ori udah seneng ya. Ternyata dalam perburuan partnya ya penuh tantangan tapi ya dinikmatin aja. Oke nih Mas Diki nih, kayaknya udah makin menjelang buka puasa. Jadi gue harus meng-closing ngobrolnya. Nanti gue mau nulisin foto-foto dikit soalnya dari mobil Mas Diki kayaknya ada yang lupa-lupa gitu kan. Oke guys, kita ketemu lagi di next, nggak tahu sama siapa, nanti gue lagi pikirin ngobrol sama siapa. Baru Mas Diki target pertama gue di bulan Ramadan yang bisa gue ajak ngobrol. Sampai jumpa lagi guys.